Tapi sekarang Dokter Deka sekarang sudah bisa berbicara lagi karena si oknum satu ini terdakwa DRL sudah di karantina. Ya, sudah dimasukkan ke dalam kerangkeng ya. Jadi dia tidak bisa, cuman hanya gembala-gembalanya saja. Gembala-gembalanya pun, asistennya pun yang namanya Hans itu juga sedang mangkir dari panggilan. Jadi nanti kemungkinannya akan dijemput paksa. Ya. Jadi untuk para gembalanya besok kita ketemu ya. Ya, untuk saudara para gembala-gembalanya besok ketemu, jangan menghindari Doktif. Ya, terus selain jangan menghindari dokter juga jangan menggunakan masker jangan menggunakan masker untuk saudara DRE. Siap dok katanya. Ya Dokter Deka ya. Jadi udah silakan lagi berbicara dan jangan khawatir dok. Dokter harus dilatih juga mentalnya Dokter Deka ini, harus digembleng. Ya, selama kita benar nggak perlu kita takut dok. Selama kita benar, selama apa yang kita sampaikan fakta, data, tidak perlu kita gentar sedikit pun. Hai Dopamin, besok kita ketemu ya. Besok kita ketemu. Jadi para jurnalis semua, sekali itu Dokter juga mau menyampaikan surat ke Komisi Yudisial ya, untuk mengawal kinerja dari Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Gitu ya. Jadi akan meminta juga mengirimkan surat besok ketemu wartawan. Jadi para wartawan yang ingin ketemu sama Dokter di minggu ini, Dokter mohon maaf ya, tidak bisa ditemui karena memang sibuk banget. Dari Senin, Selasa, Rabu itu jadwal klinik sudah diontal-ontal. Diontal-ontal loh ya. Tarik-tarik sini. Gitu. Ada yang nanya nih dok, besok apa? Live enggak katanya? Besok live guys. Tapi tidak dalam persidangan ya, karena harus menghormati keputusan hakim bahwa sidang tidak boleh dilakukan secara live. Tapi sebelum sidang dimulai, kita bisa melakukan live ya. Jadi kalian pasang tuh alarm gitu, karena Dokter juga ada rencana untuk mengunjungi lapas. Ya. Jadi Dokter ada rencana untuk mengunjungi LP ya, lapas dari pemuda. Kenapa? Karena itu pengen tanya, emang boleh ya di LP itu pakai wig? Jadi mau tanya itu. Sejak kapan? Atau mungkin jangan-jangan kalau pasien nggak paham kalau si terdakwa DRL menggunakan wig, ditakutkan seperti itu. Tapi kalau ternyata ada aturan tertentu hanya untuk terdakwa DRL boleh menggunakan wig, nah mungkin ini akan Dokter viralkan ya, karena nggak boleh, tidak boleh seorang terdakwa ya. Ini sebutannya masih terdakwa ya, belum narapidana ya guys. Apa sih bedanya terdakwa dengan narapidana? Kalau narapidana itu sudah diputus ya kalau nggak salah ya. Kok nanya ini? Nanya ini gimana sih ceritanya? Itu kan masih sekolah hukum aja baru-baru, gimana ceritanya? Cie. 30 LP apa lu gitu. Coba bedanya. Coba aku cari dulu ya. Oh sudah diputus tuh udah dijawab. Paling enak tuh. Paling kalau malas mikir kayak sama netizen. Iya, netizen emang tuh. Terima kasih netizen tadi. Oh ya, jadi benar. Jadi terdakwa DRL itu Dokter mau datang ke lapas, Dokter mau tanya, emang boleh ya di lapas itu pakai wig gitu? Boleh nggak? Karena seharusnya yang Dokter dengar nggak boleh kata penyidiknya. Terus kok bisa pakai wig gitu? Kalau misalnya pas persidangan pakai wig sih boleh-boleh aja. Tapi kalau di lapas boleh nggak pakai wig? Harusnya kan kalau yang kemarin yang foto yang tersebar itu dia pakai koplo. Koplo itu loh guys, koplo. Ya karena menutupi, mungkin dia gerah kali ya pakai wig gerah. Terus sama nanti mungkin Dokter mau bawain sisir kali biar rapi gitu. Wignya. Baik banget sih dok. Baik banget biar rapi, karena nggak enak banget dilihat udah lama banget wignya nggak dicuci. Atau ganti wig, tolong istrinya DRE tolong, atau istrinya Reni tolong bawain wig pengganti, itu udah apa kan dia kan itu kan harus dibawa ke neo hair ya, jadi rambutnya harus dibawa ke neo hair, jadi supaya nggak apek gitu ya, supaya nggak apek bawa aja ke neo hair untuk dicuci. Wig kita harus dicuci sayang ya, jadi tolong sebagai istri yang berbakti kepada suami ya, jadi tolong wignya diganti. Kan biasanya kalau di podcast tuh ada yang belah tengah, ya kemarin belah tengah deh, bawa yang belah pinggir. Ya kan ganti gitu, ganti suasana ya. Untuk persidangan kali ini ganti suasana wig. Jangan itu terus yang dipakai dari mulai penahanan di Polda Metro Jaya, pasti itu mulu ya dipakai, ganti ya. Jadi supaya ada pergantian suasana, jadi jejak digitalnya nggak itu terus. Soalnya kan lagi live. Jadi jejak digitalnya itu nggak cuma itu aja gitu ya, supaya enak dilihat gitu. Seru deh besok. Nggak sabar menunggu besok rasanya. Seru.
Ini nggak tahu kali ya kalau kita lagi live kayaknya. Laser hair removal sebenarnya bisa untuk hair removal. Ya, bisa. Ustadz yang ngerjainnya. Kak Isa aja kali ya, atau dokter yang lain aja kali ya. Ada Kak Isa, tapi dokter males ngerjainnya. Klinik yang lain aja ya, bisa. Keranjangnya mana? Oke, keranjangnya oke. Kita cepet-cepetan, kita sampai jam. Kasihan di sini ada Windy. Soalnya di sini lain sekarang kita karyawannya ya. Oke, kita coba. Yuk, bentar, sebentar. Semangat Dok Tiff. Semangat sayang, semangat juga sayang. Yuk, yes. Oke, bisa pakai terus. Sebentar. Lagi live ini lagi si Ajar lagi lagi live sebentar tar. Oke, aman ya, aman. Lagi ini ya guys ya, apa sekarang? Kita maunya apa, Cak? Sebentar Cak, ini ada yang seru Cak, lagi chat Cak. Sebentar ya guys ya. Kalian mau apa ge omong mumpung ada Ica tuh di situ. Tadi ada ini nih tadi. Mbak Ica. Oke. Oke. Gimana? Mau apa? Apa tadi kalian tadi ngomong apa tadi? Sebentar. Cak, coba Win. Ya. Tolongin apa Win? Ini gimana ceritanya Win? Itu ada yang nanya tuh loh Win. Iya ini Dok. Nih. Tolong tangkap. Aduh. Ntar guys. Guys kalian mau apa? Itu yang tadi yang di print ya? Iya. Itu guys spray serum. Spray serum kalian dapat berapa? Di sini 130. Kalian dapat berapa? Red jelly. Dari SYB bagus gak Dok? Red jelly. Kalau kamu cocok terus udah gitu kamu ada BPM-nya sesuai ya nggak ada masalah sayang pakai aja. God serum katanya Dok. God Saya tuh nggak tahu brand itu. God serum katanya mintanya. Cak dengerin Cak, dengeken Cak. Krem malam nggak ada kosong sayang, baru ada di 3 bulan lagi. Ya, bahan bakunya baru ada di bulan depan. Glowing cream Dok. Tolong tangkap Miss Gosong. Iya. Nggak ada sayang. Main 2 kaki. Nggak ada sayang. Tugasnya untuk nangkep itu kewajiban dari Pak Polisi. Ya. Tapi yang jelas laporannya udah jalan. Ya, laporannya udah Doktif jalan. kasih efek jerah sama dugong biar gak Ya, dugong mah kecil guys, bukannya sombong ya. Dugong tuh bukan dugong itu kecil banget dibandingkan sama Suneo. Bukannya Doktif ini yang merendahkan ya, tapi memang kalian bisa lihat kan, dia emang bekerjanya itu menjadi gonggongannya God yang serum udah bayar. muncul nih, kenanya Ya. 103.000. Jadi dia anjaing menggonggong di owner yang membayar. Guguk gitu. Jadi dia tuh tukang guguk gitu dibayar ya. Karena dia nggak bisa menafkahi anaknya, mengasih makan anaknya kalau dia nggak menggonggong. Paham ya? Jadi tugasnya dia hanya menggonggong gitu. Tapi nanti kalau masuk ke dalam shell ya nggak tahu lagi tuh. Nanti anaknya Doktif yang bayarin ya. Ya Intan. Itu yang Tan ya. Nanti Doktif yang nafkahin biar dapatnya dari uang yang halal aja. Ya kalau insya Allah kalau sebentar satu-satu yuk. Ini di harga kalian dapat loh. Cak, kamu udah gak dapat subsidi ya, Cak? Sebentar guys. Ntar ya guys. Berarti mau tanya ini. Apa yang gak subsidi Dok? Gak dapat subsidi ya? Guys, kalian dapat harga berapa? Sebentar guys. Kalian gak dapat subsidi ya? Kalau gak dapat subsidi jangan mau. Kalau God serum kena 103.000 Dok. Oh ya berarti subsidi. Udah kan Kok tempat aku emang busuk banget loh. Akunnya aku tuh busuk banget loh. 130. 103.000 di aku tuh. 103.000. Emang 103 kalian dapat 2 ya guys. Dapat ini sama sunscreen. Wow. Tuh, dapat 2. Tuh, iya benar. Terus 103 katanya tuh. Oh ya, berarti tolong. Tapi ada yang 129 juga. Doktif tanggapin HS tentang LP bujernya. Setuju Doktif mah. Doktif tuh setuju. Gini loh guys. Kalau kita merasa difitnah, kita berhak untuk melapor. Itu adalah hak dari warga negara Indonesia. Silahkan melapor. Doktif difitnah sama Dugong. Ya sama si Intan itu. Doktif lapor. Bukan dikatakan sebagai mislapor. Ya, dikit-dikit lapor. Ini negara hukum.
Ya, jangan sampai seperti yang dilakukan oleh SS, merasa berkuasa dia persekusi. Nah, itu melanggar hukum. Ya kalau dia merasa dokter memfitnah MC-nya dia, memfitnah produknya dia, ya dia harusnya melaporkan dokter. Nah, sama seperti dia melaporkan dokter di kasus ilegal akses. Ya bagus itu, silahkan melaporkan meskipun kasusnya nggak jalan. Ya tapi silahkan gitu. Seperti si seorang terdakwa DR yang melaporkan dokter di Polres Jakarta Selatan, silahkan itu haknya dia. Ya tapi nggak jalan juga di Medan. Andrea Situngkir, ya melaporkan dokter di Medan, silahkan tapi nggak jalan juga. Kenapa itu? Ya karena dugaannya dikondisikan. Ya silahkan. OHS melaporkan, bagus silahkan. Karena untuk memperbaiki namanya beliau. Gitu. Kalau memang merasa beliau difitnah, dicemarkan, black campaign, itu dokter sangat setuju untuk melaporkan, guys. Ini negara hukum. Semua berhak untuk mendapatkan keadilan. Ya, jika memang bukti-buktinya benar, pasti juga beliau akan menang. Ya. Jadi, biarkan nanti penyidik yang akan menyelidiki itu. Bener nggak ini? Bener nggak beliau di black campaign? Gitu. Kenapa? Karena dokter itu juga paling nggak suka yang namanya black campaign. Ya, black campaign itu kampanye yang memfitnah, menjatuhkan brand orang. Persis yang dilakukan oleh terdakwa DRL. Ya, dia pernah mengoplos body lotion. Ya, jadi body lotion yang misal gini, dokter punya nih, Coach Serum. Sama dia dioplos, dikasih yang namanya Haki. Dioplos sama dia. Terus dibawa ke lab. Terus dia bilang, produknya dokter positif berbahaya mengandung Haki. Itu black campaign. Untuk menjatuhkan orang ya. Si terdakwa DRL pernah melakukan itu. Oh. Nanti pada saat dokter memberikan kesaksian, dokter akan membawa saksi mata, ya, yang melihat bagaimana dia melakukan dugaan tindak kejahatan itu. Ya, nanti kalian bisa lihat sendiri kok. Ya, mereka akan bercerita sendiri bagaimana terdakwa DRL itu memanipulasi hasil lab. Kalau dokter tidak pernah. Sampai saat ini brand-brand owner yang dokter bilang kayak kemarin itu WSC apa ya, kalau nggak salah ya, yang positif merkuro itu. Sekarang ada lagi yang namanya Ica Beauty. Ica, ini bukan Ica yang ini ya. Ica lu bikin, bukan Ica yang ini ya. Ica ya, kamu skincare kamu ya Ica namanya guys. Ya sekarang nanti produknya lagi dikembalikan, sampelnya tidak dibikin konten. Ya itu positif mengandung merkuroy, body lotion guys. Jadi kayaknya dia bikin di rumah atau nggak tahu, tapi dia menggunakan nomor NA yang resmi. Jadi setelah dia mendapatkan nomor izin NA, terus nanti dia oplos pakai nomor NA-nya yang lama, yang sah itu. Iya. Dari Ica namanya. Ya, jadi begitu. Kalau dokter nggak pernah. Kenapa? Karena itu jahat. Itu jahat itu. Kalau dokter bongkar produk nih, Merkuroy, nih Haki. Misal produknya si DRW, instalasi farmasi Haki. Dokter laporin, kenapa? Karena dia jual di salon. Nggak boleh itu, dia jual di salon, sudah dinasehati sama BPOM, tetap aja bandel. Ya udah, buktinya sampai sekarang mana dokter DRW siapa? DRW itu Wahyu Triasmara, ya kan? Nggak ada laporan ke dokter. Bahkan mungkin beliau akan menunggu panggilan, ya karena harus diperiksa itu dari mana dapatnya produk tersebut. Karena dokter terimanya itu ada instalasi farmasi dari dokter Wahyu Triasmara, ada DRW. Itu akan diselidiki dari mana dapatnya, ya gitu guys. Nggak pernah dokter fitnah, itu pertanggungjawaban dunia akhirat. Jadi nggak mungkin dokter lakukan itu. Ada yang bilang dokter bikin moisturizer dong dok. Insya Allah nanti, alhamdulillah nanti berhasil guys. Dokter sudah memformulasikan moisturizer yang sudah digabung dengan pencerah, sudah digabung dengan salmon DNA sama white tomato. Ya, jadi ini pertama di dunia. Jadi kalau dokter itu bikin tuh sesuatu yang unik ya. Harganya juga mungkin nggak murah-murah banget, karena kalau kalian mau cari moisturizer murah, kalian bisa cari di minimarket terdekat. Dokter kalau bikin produk ya, itu pasti produknya medical grade atau produk yang benar-benar berkualitas tapi masih kejangkau di tangan kalian. Jadi dokter lagi bikin udah jadi formulasinya udah bagus banget. Jadi 30 gram ya itu mungkin harganya di bawah 200.000. Tapi dia sudah ada pencerahnya, sudah ada kolagennya, sudah ada salmon DNA-nya.